channel oleh Indonesia. Jadi kali ini aku mau cerita pengalaman pertama kali pas aku bisa ngelihat. Jadi pengalaman aku itu pas umur 9 tahun. Jadi kan di rumah aku itu ada 3 orang, aku, kakek, nenek. Nah, jadi aku tuh pas waktu kecil gak mau tidur sendirian. Nah, pas di malam waktu itu, kalau gak salah malam minggu, aku itu ditinggalin sama kakek. Karena kakek itu, ya aku sebut aja abah ya, karena abah aku itu mau keluar dulu katanya. Terus aku tuh tidur sendirian. Nah, si Umi tidur di kamar. Awalnya sih Umi tidur sama aku, nenek gitu ya. Nah, tapi Umi tuh karena kedinginan jadi pindah kamar. Nah, jadi ceritanya dimulai dari pas aku tidur, kira-kira jam 1 malam. Aku tuh gerah. Nah, jadi ceritanya itu berawal dari pas aku mau minum di tegukan kedua. Jadi aku tuh kan di sebelah kiri aku itu ada jendela gitu, 2 jendela. Nah, dari situ tuh aku ngeliat kok ada angin gitu ya, maksudnya ya sih nggak aneh kalau ada angin. Nah, pas itu aku lihat, waktu itu aku tepat pas banget di 9 tahun gitu ya, dan jamnya itu jam 1 malam. Pas aku buka jendela, nah di situ tuh ayo tebak ada apa. Nah, pas aku lihat, aku buka sedikit, aku lihat di situ tuh ada. Otomatis aku teriak dong. Aku teriak malam-malam jam 1. Aku anak kecil loh, kok ada sih putih-putih. Jadi sebenarnya tuh aku itu kaget karena posisinya kayak gini gitu. Aku tuh takut banget. Aku tuh otomatis teriak sekencang mungkin. Lalu aku ke kamar Umi, nenek aku. Pas aku bilang, Umi itu apa? Umi itu apa? Kalau dalam bahasa Sunda itu Umi itu naon di luar itu. Apa yang ada di luar? Dia tuh putih, tinggi, mukanya hancur, dan kepalanya diikat. Dia nyender ke tiang, kayak tiang kecil gitu nih. Pas Umi bilang, itu bukan apa-apa, mungkin kamu tadi tidur gak baca doa gitu. Kan aku tuh tadi bukan lagi tidur, aku tuh lagi minum di tegukan kedua. Tapi aku sebagai anak kecil ya takut banget gitu, nggak enak banget gitu. Awalnya masih nggak takut, soalnya kan apa udah biasa gitu ya, aku minum tengah malam gitu bangun. Umi selalu bilang, udah tidur aja, ayo baca doa. Nah, pas udah baca doa, aku tuh sekitar jam 3 ngeliat lagi. Nah, itu posisinya ada di kanan jendela Umi, dan aku teriak lagi. Terus Umi bilang, nggak ada apa-apa. Oh, apa sih? Otomatis aku kesel gitu ya. Umi bilang itu cuma imajinasi aku, karena aku anak kecil, posisinya aku yang masih kecil. Dan dari situ aku tidur. Nah, kejadian ini terulang selama 4 hari. Pas itu ternyata aku tahu gitu bahwa ada saudara aku yang meninggal. Nah, dari sana aku semakin jadi orang yang penakut. Terus selang beberapa waktu aku sering lihat itu lagi. Nah, pas aku mau ngaji itu tepatnya di umur 12 tahun, aku tuh kan ngajinya jauh. Aku tuh 3 orang kalau nggak salah, maksudnya 3 gini ya. 3 orang. Aku mau berangkat, pas itu aku maleman berangkatnya. Biasanya kan ada
ada 9 orang atau 10 orang gitu ya yang berangkat ngaji. Nah aku 3 orang, aku Cahya, itu Ratna kalau nggak salah ya, Ratna. Jadi pas aku mau berangkat, aku tuh lihat gitu, hai itu apa sih, itu ada yang putih-putih melayang gitu kayak gitu, tapi kok apa sih posturnya kayak emak-emak gitu, mana kata dia. Nah pas aku lihat kok jalannya melayang ya. Pas saya bilang, ih teh itu kun. Jadi pas dari situ kita otomatis teriak langsung lompat gitu ya, tarik kenceng, kita lari kenceng sampai di pengajian ketemu guru ngaji. Aku bilangnya abah gitu ya, abah tadi aku lihat ini loh. Dia bilang, kenapa ya akhir-akhir ini kamu sering lihat yang kayak gitu, katanya. Kamu bisa ngeliat nggak yang lain? Enggak abah, aku cuma lihat kalau misalkan emang akunya lagi di posisi takut gitu. Ya mungkin itu imajinasi kamu dan itu untuk menguji kekuatan dan iman kamu gitu. Oh ya, dari situ aku ya udahlah biasa gitu. Nah kejadiannya lagi pas aku mau pulang ngaji, aku ngelihat lagi gitu ya, posisinya seperti mau minta tolong gitu. Otomatis aku ya pergi teriak ya seperti biasalah kayak gitu. Nah kejadian lagi terus berulang kali sampai aku umur 15 tahun. Dan aku mau klarifikasi dari sini, aku bukan seorang indigo, tapi entah kenapa Tuhan selalu memperlihatkan aku kepada makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Entah itu sebagai imajinasi pikiran aku, atau karena aku kelelahan, atau itu sebagai ya seperti kata abah aku bilang gitu. Karena awalnya sih aku bukan orang yang percaya sama makhluk kayak gitu. Aku orangnya enjoy lahir dari kecil. Tapi semenjak kejadian itu aku jadi semakin jadi orang penakut. Pas ada insiden mati lampu se-Indonesia. Nah tepatnya kan di kampung aku tuh sama gitu. Aku tuh di rumah mati lampu. Nah dari situ aku melihat semuanya. Aku melihat ada tuyul, pocong, dan kalian tahu dari situ aku jadi fobia sama kegelapan. Aku jadi takut kalau misalkan mati lampu atau kamar aku tuh dimatiin lampunya. Selama kejadian itu aku menjadi seorang yang penakut. Apa aku harus diantar, karena aku itu sering banget ngeliat yang kayak gitu. Bayangin aja, aku bukan seorang indigo, tapi aku selalu melihat apa yang tidak orang lain lihat. Kadang temen aku suka bilang, aku itu otaknya geser, otaknya gini, penglihatannya gini. Aku sih gak bisa nyalahin diri aku sendiri. Aku juga gak bisa nyalahin orang lain, karena terkadang kebenaran yang kita tahu tidak bisa diterima oleh orang lain. Jadi cukup aku yang tahu dan orang lain tidak perlu tahu. Cukup aku yang merasakan, orang lain gak perlu merasa. Sampai saat ini aku sering diganggu. Aku gak bisa tidur di atas jam 10 atau jam 9. Aku cuma bisa tidur dari jam 3 ke sini. Masih banyak sebenarnya cerita yang mau aku ceritain. Orang sering menganggap aku itu ngarang-ngarang cerita, padahal aku tuh pengen jujur gitu. Tapi kadang kalau aku cerita orang lain itu gak percaya. So aku gak peduli. Yang terpenting aku menjadi diriku sendiri, dan aku memang sedikit bisa melihat mereka. Tapi dari situ aku bisa menghargai mereka. Aku bisa tahu mereka itu memang benar ada. Dan asal kalian tahu, dimanapun kalian berada, mereka itu ada.
dimanapun kalian berada, mereka itu selalu mengikuti. Jadi mau apa lagi, kita harus saling menghargai. Jadi intinya dari video aku ini, kita harus selalu menghargai mereka. Mereka itu selalu ada di antara kita. Hati-hati, mereka ada di belakang kamu. Sebelum aku pamit, aku mau ngucapin terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan cerita aku. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment.